Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai limit aljabar. Limit aljabar itu adalah limit fx mendekati c sama dengan L dapat ditulis sebagai berikut. Nah, ini notasi limit ya teman-teman. Limit X mendekati C, Fx sama dengan L. Jika untuk setiap nilai X mendekati C, tetapi X tidak sama dengan C, Fx mendekati L. Nah, untuk sifat-sifat limit ada beberapa nih. Yang pertama, limit dari konstanta adalah konstanta itu sendiri. Sedangkan limit dari suatu variabel X misalnya, nah ini adalah konstanta. Ketika X-nya mendekati konstanta itu sendiri. Di sini konstantanya adalah C. Nah, untuk limit X mendekati C, skalar dikalikan Fx, maka skalar tersebut dikalikan limit Fx. Nah, untuk sifat penjumlahannya, misalkan limit Fx plus Gx itu berarti sama dengan limit Fx ditambah dengan limit Gx. Begitu juga dengan pengurangannya. Jadi limit Fx min Gx itu sama dengan limit Fx dikurangi dengan limit Gx. Nah, bagaimana untuk perkaliannya? Limit fx dikalikan gx itu sama dengan limit fx dikalikan dengan limit gx. Untuk pembagiannya, limit fx per gx itu sama dengan limit fx dibagi dengan limit gx, tapi dengan satu syarat, yaitu limit gx-nya tidak sama dengan 0. Nah, kenapa sih? Karena ketika limit gx-nya ini sama dengan 0, berarti dia tak terdefinisi. Nah, untuk limit fx pangkat n, itu sama dengan limit fx dipangkatkan dengan n. Jadi, kita nggak perlu memangkatkan fx-nya dulu, lalu dilimit. Tapi kita bisa menggunakan cara dilimit dulu fx-nya, lalu hasilnya dipangkatkan dengan n. Begitu pula ketika di akar pangkat n. Nah, jadi kita cari dulu limit fx-nya, lalu diakarkan pangkat n. Tapi kalau akar ini harus ada syaratnya, yaitu limit fx-nya itu lebih dari sama dengan 0. Nah, di sini ada beberapa metode untuk menyelesaikan limit. Yang pertama ada metode substitusi, yaitu dengan mensubstitusikan langsung ke fungsi fx. Contohnya nih, ada limit X mendekati 5 1/10 X kuadrat ditambah dengan setengah. Nah, ini X mendekati 5 ini kita substitusikan ke X ini. Jadi, 1/10 dikalikan 5 kuadrat sama dengan 25 nih, ditambah setengah. Jadi, sama dengan 3. Nah, yang kedua ada metode pemfaktoran. Nah, jika hasil dari substitusi menghasilkan nilai bentuk tak tentu, seperti tak hingga, 0/0, tak hingga per tak hingga, 0 dikalikan tak hingga dikurangi tak hingga, 0 pangkat 0, tak hingga pangkat 0, atau tak hingga pangkat tak hingga, maka harus difaktorkan terlebih dahulu sebelum disubstitusi. Contohnya gimana sih? Nah, ini nih. Jadi misalkan limit X mendekati 5, X kuadrat dikurangi 25 per X min 5. Jika langsung disubstitusi akan menghasilkan bentuk tak tentu 0/0. Nah, ini buktinya. Coba kita substitusikan langsung ya teman-teman. 5-nya jadi 5 kuadrat dikurangi 25 per X dikurangi 5. Berarti 25 dikurangi 25, 0 per 0. Nah, jadi bener kan 0/0. Jadi dia nggak bisa dilimitkan. Nah, caranya gimana? Kita memfaktorkan. Yang harus difaktorkan adalah kalau kita lihat nih, yang ada pangkatnya adalah yang pembilang. X kuadrat dikurangi 25. Nah, teman-teman masih ingat nggak sama A kuadrat dikurangi B kuadrat? Nah, ini bisa kita jadikan A plus B kali A min B. Nah, di sini berarti kita ganti, kita faktorkan, jadi X plus 5 dikalikan X min 5 per X min 5. Nah, dari sini kita bisa coret nih yang ini. Tinggal X plus 5-nya aja. Jadi tinggal limit X mendekati 5, X plus 5. Kita ganti X-nya jadi 5, jadi sama dengan 10. Nah,
Metode selanjutnya adalah metode mengalihkan faktor sekawan. Nah, jika pada metode substitusi menghasilkan nilai limit yang irasional, maka fungsi dikalikan dengan akar sekawannya, kemudian baru bisa disubstitusikan. Contohnya seperti ini. Nah, kalau misal teman-teman menemui soal limit dengan akar seperti ini kita kalikan sekawan dulu biar lebih mudah dalam mengerjakannya. Nah, di sini limit X mendekati 5 akar X plus akar 2 per akar X min akar 2. Ini adalah kita coba cari sekawannya dari ini. Jadi ini dikalikan akar X plus akar 2 per akar X plus akar 2. Jadi di sini dapat akar X plus akar 2 dikalikan akar X plus akar 2. Nah, yang di bawah ini teman-teman bisa ingat yang tadi ya, A dikurangi B dikalikan A plus B. Ini sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat. Nah, berarti ini X min 2. Nah, yang atas, yang pembilangnya itu adalah X plus 2 akar 2X plus 2. Nah, ini setelah seperti ini, kita bisa langsung substitusikan nih. Jadi 5 plus 2 akar 2 kali 5, 10. Ditambah dengan 2 per 5 dikurangi 2. Jadi sama dengan 7 plus 2 akar 10 per 3. Nah, selanjutnya ada limit tak hingga. Ada dua metode umum untuk menyelesaikan limit tak hingga, yaitu yang pertama ada bentuk tak tentu tak hingga per tak hingga. Nah, di sini contohnya bentuk persamaan umumnya adalah ini. Limit X mendekati tak hingga. AN X pangkat N ditambah sampai seterusnya per P X pangkat M tambah seterusnya sama dengan L. Nah, di sini teman-teman kalau kita melimitkan banyak seperti ini eksponen dan ini pembilang maupun penyebut, maka ada cara yang cepat nih teman-teman. Jadi ada suatu cara untuk menghasilkan L-nya itu berapa sih limitnya. Nah, syaratnya adalah ada 3 nih. Misalkan yang pangkat pembilangnya ini, X pangkat pembilangnya ini, N-nya ini kurang dari M, artinya yang pangkat bawahnya itu lebih besar, maka dia limitnya sama dengan nol. Nah, jika dia pangkat dari pembilang sama penyebut itu sama, itu berarti A per P, koefisiennya ini. Nah, lalu apabila N-nya itu lebih dari M, artinya pangkat yang pembilang itu lebih besar, maka limitnya menjadi tak hingga. Nih, kita coba kerjakan contoh ini. Jadi jika limit X mendekati tak hingga 3X kuadrat dikurangi 25 per X kuadrat dikurangi 5, nah ini kan ada eksponennya semua nih, pembilang maupun penyebut. Kita cari pembilangnya itu berapa? 2. Lalu untuk penyebutnya adalah 2 nih yang pangkat tertinggi. Ini kan sama nih, N sama dengan M. Maka limitnya adalah A per P, artinya 3 per 1 sama dengan 3. Nah, sekarang kita ada metode lagi, yaitu bentuk tak tentu, negatif tak hingga, atau positif tak hingga. Nah, jika bentuknya seperti ini. Kalau tadi sebelumnya itu, bentuknya pecahan ya, teman-teman. Pecahan tapi eksponennya ada di pembilang maupun ada di penyebut. Nah, sekarang bentuknya seperti ini. Limit X mendekati tak hingga, akar AX kuadrat ditambah BX ditambah C dikurangi akar PX kuadrat ditambah QX ditambah R sama dengan L. Nah, kalau misal teman-teman ada soal seperti ini, bentuk rumus umumnya ini kuadrat ya, ini kuadrat, terus ini BX, ini QX, ini C, ini R. Lalu ini dikurangi. Nah, ada 3 syarat juga nih untuk menentukan limitnya. Jika A yang koefisien dari X kuadrat nih. Nah, A itu kurang dari P di sini. Maka limitnya adalah negatif tak hingga. Nah, ketika A sama dengan P, maka limitnya adalah B dikurangi Q per 2 akar A. B ini dikurangi Q per 2 akar A. Oke. Nah, sekarang yang ketiga nih, jika A-nya lebih besar dari P, berarti L-nya sama dengan tak hingga. Nah, kita coba contoh.
Di sini limit X mendekati tak hingga akar 4x kuadrat plus 4x plus 2 dikurangi akar 4x kuadrat plus 8x. Nah, di sini kita cari A-nya yang mana? Ini A ya, teman-teman. Ini A, terus di sini ada P. Nah, A sama P itu sama, berarti kita mengacu ke sini nih, ke metode yang kedua. Nah, syarat yang kedua nih, jadi B dikurangi Q per 2 akar A. Coba kita lihat Q-nya yang mana nih? Q-nya yang ini nih, Q-nya. Sedangkan B-nya yang ini. Berarti 4 dikurangi 8 per 2 akar 4. Nah, ini sama dengan negatif 4 per 2 akar 4. Sama dengan negatif 2 per 2. Sama dengan negatif